masih membahas seputar kestabilan harga pangan jelang Ramadan dan masih bersama Bapak Agung Hedriadi. Beliau adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Bapak Alamsyah Saragih, Ombudsman Republik Indonesia bidang ekonomi, dan Ibu Diana Dewi, Ketua Asosiasi Pengolahan Daging Skala UKM dan Rumah Tangga. Ya, Bu Diana Dewi, saya belum tanya nih. Tadi kalau kita sudah membicarakan soal pangan, salah satu pangan yang sangat disukai masyarakat itu salah satu adalah daging, ya kan? Daging ini sebenarnya kalau kita lihat jelang Ramadan ini memang perilaku masyarakat kadang-kadang suka aneh juga gitu ya. Harusnya kalau harga daging naik, gantilah ayam atau yang lain substitusi. Ini enggak, malah borong daging, takut lebih mahal lagi. Bener aja harganya tambah mahal gitu. Nah sebenarnya Bu, menjelang Ramadan ini bagaimana persiapan dari sebagai asosiasi ya, pengelolaan dari daging ini, apakah cukup atau memang masih membutuhkan hal-hal lain untuk bisa mencukupi kebutuhan masyarakat? Ya, tadi Mbak Afi katakan bahwa sekarang ini kenapa sih kalau ada hari raya atau bulan Ramadan banyak yang pada mau beli? Karena nanti pas Lebaran aja Bu, nggak ada yang bilang katanya semur tahu gitu kan, nggak ada Bu. Semur daging adanya semur daging. Nah, kelihatannya itu. Kemudian kalau mereka puasa itu kan mengharapkan nanti saya sehat terus. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi mereka. Dan kalau saya kebetulan karena membawahi teman-teman di bidang UKM, mereka tuh sebenarnya nggak punya tempat cold storage untuk bagaimana pada saat hari raya kebutuhan pasar seperti bakso. Kami membawahi semua olahan ya, bakso yang rumahan. Kemudian juga kebab. Nah, itu fasilitasnya jadi sangat minim. Fresh aja ya, tapi sebenarnya juga yang beku juga ya, untuk makanan-makanan untuk diolah, awet tahan lama itu juga ternyata juga permintaannya banyak ya. Permintaannya banyak karena kan nanti pada saat puasa itu mereka pasti kerjanya sudah produktivitasnya menurun. Sebelum 2 bulan sebelumnya mereka sudah produksi, Bu. Oh gitu ya. Nah kalau kita lihat dengan kebutuhan yang seperti itu, sebenarnya pola distribusinya seperti apa sih Bu? Kalau dilihat dari misalnya dari peternak sampai kepada konsumen itu seperti apa pola distribusinya? Inilah salah satu kesulitannya sebenarnya ya Bu ya. Kita kan di daerah-daerah banyak juga yang minus untuk produksi. Oh, maksudnya tidak ada produksinya ya, tapi kebutuhannya tinggi. Gitu ya. Jadi produksi kebanyakan hanya di Jabodetabek untuk yang pabrik-pabrik. Tapi untuk punya sapinya sendiri banyak kan yang di daerah ya? Jawa Timur. Jadi untuk distribusi dari Jawa Timur ke sininya yang juga jadi problem gitu ya, di pasar gitu ya. Jadi bahan bakunya ini, nah sekarang ini kan kita juga banyak Bu untuk yang menggunakan daging beku. Nah itu biasanya mereka menggunakan itu untuk olahan, tetapi ya itu dipengaruhi lagi mereka punya fasilitas cold storage-nya yang sedikit. Tidak ya. Nah ini menarik Bu, masyarakat Indonesia ini sukanya nggak mau daging beku, dia sukanya adalah daging yang fresh yang di pasar gitu loh. Nah ini kan juga menyebabkan berarti harus menyediakan daging yang fresh dibandingkan yang di cold storage kan. Nah ini juga problem masyarakat kita, gimana nih cara mengatasinya Bu? Nah ini Pak Agung kelihatannya lebih paham. Gimana nih Pak? Saya coba survei masyarakat kita tuh senangnya ternyata di pasar tuh milih-milih yang masih fresh Pak. Tapi kalau yang udah cold storage tuh nggak mau dia. Misalnya kayak di supermarket gitu ya. Sebenarnya kan kita tahu udah bersih tinggal masak gitu, tapi nggak mau mereka. Gimana nih mengatasi hal seperti ini Pak? Bu Awi, ini Mbak Awi ini bagian dari tugas kita gitu, untuk mengedukasi masyarakat seperti itu. Gimana tuh Pak? Setahu saya secara ilmiah yang namanya daging beku ini pasti jauh lebih higienis dibandingkan dengan daging segar. Saya setuju termasuk yang segitu Pak. Tapi termasuk kita kalau mengkonsumsi daging di steak center ataupun di hotel, semuanya kan pasti beku. Betul. Nggak mungkin ada yang fresh di situ. Apalagi yang dibilang impor. Nah ini tentu bagian tugas kita untuk mengedukasi masyarakat. Jadi masyarakat mesti paham ya bahwa sebenarnya yang di cold storage atau yang diawetkan itu sebenarnya lebih higienis gitu ya. Jadi tidak harus selalu nyari yang fresh di pasar gitu itu ya. Itu yang harus pelan-pelan lah kita edukasi masyarakat. Karena memang kebutuhan daging kita ini memang kalau secara nasional sekitar 600.000 ton ya satu tahun. Itu sekitar 450 kita penuhi dari secara nasional.
dan sisanya adalah kita masih impor, termasuk ya? Bu Diana ini adalah pelakunya juga. Jadi impor termasuk yang tinggi ya Bu Diana ya? Iya. Gradually turun sebenarnya, gradually turun. Tapi nggak ada peternakan nambah Pak, gimana turun? Gimana nggak ada yang nambah Bu? Sekarang kita punya program yang namanya SIWAP. Sapi indukan wajib bunting. Jadi semua sapi indukan itu dibuntingi sekarang. Oh gitu. Nah jadi ini sebetulnya ada upaya itu menambah berapa persen Pak menambah dari populasi stok yang ada? Target kita tahun 2017 ini ada sekitar potensi bunting itu 4 juta ekor. 4 juta ekor ya. Nah kemudian anggaplah kalau kita inseminasi buatan berhasil 75%. Itu sudah ada 3 juta. Nah kemudian berapa nanti yang lahir? Hari ini juga Pak Menteri misalnya panen pedet. Artinya apa? Ada satu area yang memang pada lahir pada hari saat periode ini, kemudian jadi itu diharapkan bisa kita menambah populasi. Sebenarnya ya. Memang ya akan membutuhkan waktu 3,5 tahun ke depan karena kan dia akan bisa dipotong 3,5 tahun ke depan lagi. Jadi sekarang sapi laki-laki nggak boleh potong Pak ya, nggak boleh potong sapi balik perempuan bukan boleh ya. Sapi indukan yang bisa bunting jangan dipotong. Tapi kalau nggak bisa bunting harus kita potong. Harus dipotong. Gitu kan? Tapi lagi-lagi sekarang ada yang disampaikan Pak Alamsyah tadi bahwa yang namanya sapi itu kan kalau masyarakat kita secara umum kan menjadi apa sih kekayaan ya. Betul. Kekayaan ataupun tabungan aset ya. Aset yang manakala dia berjual ya. sedang butuh ya dijual gitu ya. Ini juga bagian dari proses yang harus kita perbaiki gitu. Nah Bu Diana, kalau di menjelang Ramadan ini sejauh mana memang UKM dan rumah tangga yang tadi Bu katakan produksi itu memang mereka selalu menyiapkan dengan lebih besar daripada biasanya. Gimana? Ibu melihatnya seperti apa? Iya. Kalau saya menghitung itu kebutuhannya dari mulai 2 bulan min Ramadan, bukan min Idul Fitri, tapi min Ramadan berarti 3 bulan Bu sebelum hari. Itu kebutuhannya sudah 30% naik. Oh. Ya. 30%. Ya. Jadi 2 bulan sebelumnya aja udah naik ya? Iya, karena itu untuk memproduksi kebutuhan yang hanya 2 hari ya, Hari Raya Idul Fitri. Tetapi karena yang tadi Ibu sampaikan, kalau di bulan Ramadan kenapa sih banyak sekali malah konsumsi kita? Yaitu karena kebutuhannya yang meningkat itu pada saat bulan Ramadan mereka sudah siapkan dari 2-3 bulan yang lalu. Nah persoalannya gini, ketika sudah menyiapkan populasinya, persoalannya harga tetap naik. Nah itu gimana Bu? Apa itu dimanfaatkan oleh pengusaha memang di dalam bulan Ramadan atau untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi gitu? Sebenarnya kalau pengusaha itu kan mata rantai Bu. Jadi bukan hanya satu rantai saja yang produk yang ini juga kayak petani-petaninya juga peternaknya juga naikin harga gitu otomatis. Tapi kan dia tergantung pengusaha besarnya Bu. Kalau pengusaha besarnya ngasih harga segitu kan nggak punya bargaining position. Sebenarnya kalau di daging itu Bu ada 2 klaster Bu. Ada fresh, ada frozen. Yang naik itu sebenarnya yang fresh. Oh yang fresh justru ya. Justru statistik melihatnya di situ. Kalau frozen sekarang sudah bisa direncanakan ya sebenarnya ya. Jadi kalau itu masyarakat yang mesti diedukasi ya. Dia yang suka fresh ini ya. Gimana nih Ombudsman kalau ngeliat kayak gini gimana? Saya gini Mbak, ini menarik ya sebetulnya. Kenapa saya tadi berpikir apa message-nya sekarang? Yang penting itu sekarang edukasi sama persuasi. Jadi masyarakat kita itu masyarakat yang mayoritas itu sudah terbiasa dengan ketidakpastian. Coba ya bayangkan, saya kasih contoh. Ketidakpastian ya. Iya, kasihan banget sih Pak. Loh, saya kasih contoh kasus Monas kemarin ya, kenapa orang antri tidak mau terus kemudian berebut. Sembako. Itu kan iya, mereka kebanyakan nggak merasakan itu, nggak merasakan ada kepastian. Contoh, harga daging naik bagi Mbak Avi terus Pak Agus segala macam, wah kenapa nggak saya substitusi, saya pindah ke ayam gitu, itu bisa. Tapi bagi mereka jangan-jangan, nah itu jangan-jangan, iya, borong dulu gitu borong ya. dulu, jangan-jangan nanti saya nggak bisa beli lagi. Iya, nah itu butuh satu skema persuasi yang kita suka tidak suka harus terus tuh, maka Pak Agung dan kawan-kawan memang harus disupport dengan budget untuk melakukan hal itu, bukan cuma yang lain. Yang kedua, menurut saya ya tadi bahwa sudahlah kita harus hargai tadi, misalnya di fresh, daging yang fresh itu masih berhadapan dengan perilaku tadi yang dibilang Pak Agung.
bagi mereka sapi itu adalah social security bukan komersil gitu ya. Sehingga ketika saya perlu baru saya jual. Tabungan bahkan. Jadi nggak pasti juga kan suplainya kan. Itu yang saya maksud. Nah kadang-kadang suka nggak suka kita harus lebih capek untuk Indonesia. Kita lihat situasinya, momennya, kemudian kira-kira bagaimana mengantisipasi. Nah saya sih kok rasanya dengan belajar berapa tahun ini yakin stakeholder bisa modelnya berubah. Kita nggak kemudian menuduh ada mafia, penimbunan, kalau ada nakal ya tegur gitu ya. Tapi kemudian sekarang itu persuasi juga ke masyarakat, nggak usah panik. Kalau harga naik pada saat Lebaran jelas lah, kita kan memang kebutuhan juga tinggi. Kedua, tidak akan naik sampai berlipat-lipat. Jadi yang harus smart juga masyarakat ya dalam hal ini sebagai pembeli itu harus juga selalu melihat ada substitusi lain yang bisa gitu ya. Jangan panik, kalau panik akan membuat harga semakin. Betul. Nanti akan saya tanya juga pada Pak Agung nih, Pak Agung kalau kita melihat pola distribusi ini kan melibatkan swasta juga ya. Cuman juga sejak kasus beras kemarin banyak swasta sekarang nggak berani jual beras lagi gitu loh karena mereka punya masalah dengan harga yang tidak pasti. Tapi kan kita juga butuh swasta. Nah kita harus break dulu. Pemirsa janganlah kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.